Ya, pemirsa, perusahaan-perusahaan e-commerce di Indonesia membukukan kenaikan volume penjualan dengan semakin banyaknya masyarakat yang menerapkan physical distancing di tengah wabah COVID-19. Pemerintah mulai melirik sektor e-commerce sebagai salah satu solusi untuk mengatasi perlambatan ekonomi. Dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, pemerintah Indonesia enggan menerapkan prosedur karantina yang ketat karena khawatir akan dampak ekonomi dan sosial. Namun pemerintah memutuskan untuk menerapkan lockdown secara parsial, memerintahkan perkantoran untuk tutup, melarang perkumpulan lebih dari 5 orang, mengurangi jam operasional transportasi umum dan melarang dine-in di restoran. Sebelum toko-toko yang menjual barang non-pokok ditutup, sudah banyak masyarakat yang lebih memilih untuk belanja online seiring dengan peningkatan jumlah kasus COVID-19. Perusahaan-perusahaan e-commerce di Indonesia membukukan kenaikan volume penjualan dengan semakin banyaknya masyarakat yang menerapkan physical distancing di tengah wabah COVID-19. E-commerce sebenarnya sudah mampu menarik banyak konsumen di Indonesia bahkan sebelum terjadinya wabah COVID-19. E-commerce juga merupakan salah satu pendorong utama yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara mencapai 40 miliar dolar Amerika pada tahun 2019 dan diprediksi meningkat hingga 130 miliar dolar Amerika tahun 2025. Dengan semakin banyaknya toko retail dan konsumen yang terpaksa beralih ke e-commerce, pertumbuhannya dapat ditingkatkan lebih jauh. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, adanya pandemi COVID-19 ini ternyata mendorong masyarakat memanfaatkan platform online untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka, yang mana akhirnya transaksi belanja online di Indonesia pun mengalami peningkatan yang signifikan. Dan untuk membahasnya lebih jauh, topik yang menarik ini sudah tersambung bersama dengan rekan kami, Mangi Veracong. Ya, halo, selamat siang, Mangi. Iya, halo, selamat siang, Pras. Ya, Mangi, mungkin bisa disampaikan kembali begitu untuk investor dan juga trader dan tentunya juga pemirsa IDX Channel, bagaimana sebenarnya dengan perkembangan e-commerce di Indonesia hingga saat ini. Ya, baik, terima kasih rekan Prasetyo Wibowo. Ya, pemirsa, perubahan perilaku di masyarakat beberapa waktu belakangan ini, di mana masyarakat lebih memilih untuk mengoptimalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya barang-barang yang seperti ini saja, Pras, kita bisa dapatkan hanya dengan berbelanja online atau berbelanja secara daring. Dan akibatnya terjadi peningkatan transaksi e-commerce itu sekitar 26%, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan jumlah transaksi harian itu sekitar 4,8 juta transaksi. Di mana, Pras, sebenarnya di Indonesia sendiri juga banyak sekali ya e-commerce. Mungkin Pras bisa bantu jelaskan atau mungkin Pras tahu nih e-commerce apa aja yang ada di Indonesia, Pras? Oke, saat ini sebenarnya cukup banyak ya kalau kita bicara mengenai e-commerce. Ada Bukalapak begitu ya, kemudian Tokopedia dan juga Shopee. Nah, bagaimana begitu perkembangannya? Karena kita tahu ini juga makin gencar juga iklan-iklan yang mereka tawarkan di digital begitu. Dalam artian kita pada saat membuka handphone, membuka aplikasi, muncullah iklan-iklan dari e-commerce ini begitu, Mangi. Iya, betul. Jadi ada Shopee ya, di mana Shopee ini merupakan e-commerce asal Singapura. Lalu ada Lazada dan juga JD.ID yang berasal dari China. Dan juga ada Tokopedia, Bukalapak dan juga Blibli, di mana Tokopedia, Bukalapak dan Blibli ini merupakan e-commerce asal Indonesia. Namun Pras, ada satu fenomena menarik di balik tingginya tingkat transaksi e-commerce di Indonesia, yaitu terjadi persaingan yang sangat ketat untuk merebut hati para pelanggan ya, Pras. Di mana sejauh ini kita tahu untuk e-commerce nomor 1 di Indonesia ya, itu adalah Tokopedia, di mana valuasinya juga cukup besar yang menjadikan Tokopedia ini unicorn asal Indonesia. Tapi tahu nggak, Pras, ternyata pada tahun 2020 ini kedudukan Tokopedia ini berhasil digeser oleh salah satu e-commerce. Nah, mungkin Pras bisa tebak nggak siapa nih e-commerce yang berhasil menggeser Tokopedia? Wow, ini pertanyaan yang menarik, Mangi. Sebentar, saya sering banget soalnya kalau pada saat buka-buka gadget, begitu handphone di rumah, di kantor, pada saat membuka aplikasi, itu yang paling sering muncul adalah Shopee iklannya. Benar nggak nih? Kira-kira menurut kamu?
Iya, jadi ini Oke. berdasarkan data dari iPras ya, Oke. Pras ya. Untuk angka rata-rata pengunjung e-commerce di Indonesia pada kuartal 2 2020, Oke. untuk Shopee sendiri itu jumlah pengunjungnya sekitar 90 juta pengunjung. Oh. Lalu untuk Tokopedia sekitar 80 juta, lalu untuk Bukalapak sekitar 30 juta dan untuk Lazada sekitar 20 juta. Baik. Yang artinya memang Shopee ini berhasil menggeser Pras kedudukan Tokopedia selama di kuartal 2 2020 ini. Padahal untuk Tokopedia sendiri ya merupakan e-commerce dengan pengunjung terbesar sejak tahun 2018 dan akhirnya pada kuartal 2 2020 ini berhasil digeser oleh Shopee gitu, Wow. Pras. Oke, nampaknya berarti persaingannya juga semakin ketat begitu ya, karena kita tahu juga mereka harus dalam tanda kutip membakar uang begitu. Bagaimana mereka harus melakukan pemasaran yang sangat masif ya ke seluruh wilayah-wilayah digital yang ada di Indonesia. Dalam artian apakah menggunakan internet begitu, kemudian handphone, apapun aplikasi yang secara digital dimanfaatkan mereka untuk memasarkan produk-produk mereka dan juga e-commerce-nya. Nah, bagaimana dengan ketatnya persaingan ini? Adakah yang sudah tutup misalnya ataupun mereka kalah bersaing, Mangi? Ya, jadi di tengah ketatnya persaingan e-commerce di Indonesia ini ya, ada juga beberapa e-commerce yang tidak kuat bersaing dan akhirnya mengibarkan bendera putih alias menutup usahanya, Pras. Wow, Contohnya oke. seperti belanja.com, di mana belanja.com ini merupakan e-commerce milik Telkom. Lalu ada juga Rakuten, ada plaza.com dan juga ada Toko Bagus. Yang mana alasan mereka tutup ini sebenarnya karena kurangnya strategi ya, Pras ya, untuk bisa bersaing dan memang akhirnya berdampak terhadap bisnisnya hingga mereka untuk memilih menutup bisnisnya sendiri, Pras, di tengah pandemi COVID-19. Karena memang sebenarnya tidak hanya e-commerce ya, startup pun membutuhkan strategi-strategi yang tepat agar bisa bertahan di tengah pandemi dan bisa bertahan di tengah kuatnya persaingan sebenarnya, Pras. Ya, setuju sih kalau kita bicara mengenai strategi pemasaran untuk e-commerce. Tapi kan berbeda ya kalau kita bicara mengenai strategi bisnis dengan offline dan juga online begitu ya. Kalau kita bicara mengenai dua hal yang berbeda begitu, Mangi. Tapi kalau udah lihat dari sisi pemasarannya kan mereka sudah jor-joran seperti yang tadi saya bilang begitu, bakar uang. Dalam artian mereka juga harus rajin menarik minat bagi masyarakat konsumen Indonesia begitu untuk masuk ke dalam digital dengan diskon-diskon yang besar, dengan berbagai mungkin bundling ataupun berbagai promosi lainnya. Dan kalau kita lihat pemasaran-pemasaran yang sudah mereka lakukan di bidang e-commerce ini seperti apa sih? Apakah saat ini yang sudah mereka lakukan sudah tepat atau tidak? Karena yang seperti tadi Mangi bilang, ini persaingannya juga makin ketat karena offline pun juga sedang ada pembatasan kaitannya juga dengan PSBB. Iya, jadi memang selain strategi yang tepat ya untuk bisa bersaing dan bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini, tentunya startup dan juga e-commerce harus memiliki fundamental bisnis yang kuat, lalu juga bisa memahami aspek ekonomi ya, contohnya dengan suplai barangnya juga harus tepat, lalu paham tentang efisiensi logistik. Karena memang, Pras, kembali lagi ya, di tengah tingginya transaksi e-commerce di Indonesia ini, ternyata di balik itu semua terdapat persaingan yang memang sangat ketat sekali. Karena tidak semua startup ataupun e-commerce ini bisa bertahan apalagi pandemi COVID-19 ini. Dan mungkin Pras pernah terfikir nggak sih atau terbayangkan nggak mengapa e-commerce besar ini bisa bertahan hingga saat ini? Nah, itu dia. Pras tahu nggak alasannya? Betul. Saya pun sebenarnya masih juga memiliki tanda tanya yang besar begitu. Dari mana sumber dana mereka, sumber investasi mereka begitu, Mangi? Karena seperti yang sudah dibilang juga, kita kan melihat bagaimana mereka jor-joran. Mereka melakukan pemasaran-pemasaran secara masif begitu di semua lini digital di Indonesia untuk mampu bertahan. Paling tidak mereka bisa membuat brand image yang baik begitu di masyarakat terkait dengan e-commerce yang mereka akan jalankan dan juga produk-produk tentunya yang berada di dalamnya yang juga mereka pasarkan kepada masyarakat Indonesia. Nah, Mangi sendiri lihat adakah beberapa hal yang perlu dicermati terkait dengan dana-dana investasi? Karena saya lihat ini butuh dana investasi yang besar bicara mengenai industri e-commerce di Indonesia.
Iya, Pras. Ternyata selain strategi yang tepat, Oke. lalu bentuk pemasaran atau promosi yang tepat juga, ini sebenarnya penting nih, yaitu investor atau adanya suntikan dana terhadap e-commerce di Indonesia. Ini saya berikan Baik. contoh ya, untuk Shopee sendiri, ini sempat disuntik dana sekitar 8 triliun rupiah oleh Sea Limited, di mana Sea Limited ini merupakan induk perusahaan dari Shopee. Kemudian Tokopedia ini juga pernah disuntik dana oleh Alibaba dan juga SoftBank. Kemudian ada Lazada juga dibantu ya, atau disuntik dana oleh Alibaba lagi. Oke. Dan mungkin selanjutnya ada JDID yang kemudian disuntik dana oleh Gojek. Dan yang terakhir juga ada Bukalapak, di mana Bukalapak ini juga disuntik dana oleh perusahaan asal Korea. Dan ternyata, Pras, dari data-data yang saya paparkan barusan, ini ada satu investor yang memang paling sering menyuntikkan dana ke e-commerce di Indonesia, yaitu Alibaba asal Cina. Di mana sebenarnya, Pak Pras, Alibaba ini tidak hanya menyuntikkan dana terhadap e-commerce, tapi juga menyuntikkan dana terhadap startup yang ada di Indonesia. Contohnya adalah Grab, di mana Grab ini pernah disuntik dana oleh Alibaba ya, itu sekitar 44 triliun rupiah. Wow. Di mana kita tahu beberapa waktu belakangan ini ada berita ya bahwa Grab dan Gojek ini akan bersatu atau ada Merger. kegiatan merger begitu, Pras. Dan ya betul, dan tidak hanya e-commerce besar, tapi ternyata ada 56 startup di Indonesia pada tahun 2020 ini juga disuntik dana atau digelontorkan dana oleh para investornya. Dan sebenarnya, Pras, hadirnya e-commerce di Indonesia ini sebenarnya memberikan dampak yang sangat positif, apalagi terhadap pelaku usaha di dalam negeri loh, Pras. Wow, betul-betul setuju sekali. Karena kita tahu juga kalau mungkin kita pernah mendengar ataupun membaca, pemerintah juga sedang fokus kembali mengangkat industri UMKM. Karena ini menjadi salah satu juga penopang ekonomi nasional kalau kita bicara mengenai UMKM. Dan diarahkan seluruh pelaku UMKM juga go digital ini, Mangi dan juga pemirsa IT Excellence. Sehingga diharapkan dengan adanya digitalisasi dari sektor UMKM ini akan membantu juga dari sisi pemasaran produk-produk mereka yang karena terhambat adanya PSBB ataupun semi lockdown yang terjadi di Indonesia, mereka tetap bisa menawarkan produk-produk mereka, bahkan tidak hanya di Indonesia, bahkan hingga mancanegara kalau kita bicara mengenai digitalisasi di industri pemasaran ini, khususnya untuk UMKM, Mangi. Iya, betul sekali. Jadi memang hadirnya e-commerce di Indonesia ini yang memberikan efek yang sangat positif ya terhadap pelaku usaha di dalam negeri. Contohnya bagi UMKM sendiri yang seperti Pras sudah sampaikan tadi, bahwa artinya UMKM ini bisa memasarkan produknya untuk lebih luas lagi agar bisa dikenal oleh masyarakat. Di mana pemerintah juga sempat mencanangkan program UMKM Go Digital. Dan Pras, ternyata hadirnya e-commerce di Indonesia ini juga menggandeng startup lainnya ya, contohnya seperti dompet digital ya, seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jadi memang e-commerce ini memberikan kontribusi yang besar, Pras, terhadap perekonomian di Indonesia. Hanya tinggal ke depannya ya, bagaimana caranya UMKM yang memang memasarkan produknya lewat e-commerce ini harus bisa bersaing dengan produk-produk lainnya atau dengan UMKM lainnya agar bisa tetap produknya laku atau diminati oleh masyarakat luas. Itu dia. Perlu berarti juga sebenarnya ada pendampingan dari pemerintah begitu apabila mereka memang diarahkan go digital. Apalagi karena packaging produk-produk mereka, kemudian bentuk bagaimana produk-produk mereka bisa bertahan lama begitu sebelum dipasarkan. Jadi memang perlu ada inovasi, kreativitas baru begitu yang perlu dikembangkan oleh pelaku UMKM apabila ingin memasarkan produk-produk mereka melalui layanan digital. Iya, betul sekali. Memang UMKM-nya juga dituntut ya, pelaku usahanya ini juga dituntut untuk memiliki strategi-strategi yang tepat, lalu berkreasi, mengeluarkan ide-ide kreatif dan juga inovatif agar produknya tetap diminati oleh masyarakat luas. Di mana kembali lagi ya, sebenarnya pemerintah juga sudah mendukung nih Pak Pras, sudah mendorong UMKM untuk bisa memasarkan produknya lewat e-commerce dengan UMKM Go Digital tadi, Pras. Dan memang ini hanya tinggal
tinggal bagaimana nih cara UMKM-nya bertahan dan bisa bersaing sebenarnya. Tapi ada satu hal yang perlu dicermati oleh pemerintah ya ke depannya, di mana tadi sebelumnya saya sempat menyampaikan bahwa untuk e-commerce di Indonesia ini banyak sekali disuntik dana oleh Alibaba ya, di mana Alibaba ini merupakan e-commerce asal China ya Pras ya. Dan kedepannya yang perlu diperhatikan jangan sampai terjadi adanya monopoli Pras, di mana jangan sampai nanti produk-produk dari China ini mendominasi e-commerce di Indonesia dan bisa mengalahkan daya saing produk lokal sendiri. Ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah nih Pras. Setuju untuk menaikkan daya saing produk lokal di masyarakat. Ya, memang di sini peran pemerintah di awal mungkin harus juga terus ada pendampingan begitu ya, sehingga mereka juga tidak akan langsung dihajar dengan produk-produk UMKM yang bisa dikatakan dari China itu memang dengan harga yang kompetitif dalam artian tanda kutip lebih murah dibandingkan dengan produk-produk UMKM di Indonesia. Dan semoga pemerintah akan terus mengawal bahwa UMKM kemudian industri e-commerce di Indonesia akan terus berkembang juga dengan regulasi-regulasi yang menguntungkan banyak pihak, tidak hanya bagi pelaku usaha, konsumen dan juga mungkin pelaku bisnis dari sektor UMKM. Mangi, terima kasih banyak atas data-data dan juga laporan yang sudah Anda berikan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Mangi. Terima kasih, Pras. Baik, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena di segmen berikutnya kami akan sampaikan infografis terkait dengan perkembangan industri e-commerce di Indonesia. Sesaat lagi.